Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini, secara virtual ini, untuk bersama-sama mengikuti misa arwah, memperingati 40 hari berpulangnya Bapak Yosef Pidarto ke pangkuan Allah Bapa di surga. Mari kita bersatu hati dalam doa, agar Allah yang Maha Rahim mengampuni dosa-dosa beliau. Baik, sebelum kita mulai, mohon untuk sound atau suara bisa dinonaktifkan, dan yang aktif hanya petugas saja. Untuk lagu nanti akan diiringi oleh kor, dan jika Bapak Ibu mau ikut bernyanyi dipersilahkan, tetapi untuk sound tetap posisi dinonaktifkan. Baik, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti misa arwah pada malam hari ini, agar sungguh-sungguh merupakan persembahan kita bagi saudara kita, Bapak Yosef Pidarto. Marilah kita mengawali misa arwah pada malam hari ini, yang akan dipimpin oleh Romo Anselmus Aluho OFM Kapusin, dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur 324, Jemaat Allah Marilah. Kepadamu Tuhanku, ku angkat seluruh jiwaku, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan hamba ya Tuhan. Kepadamu Allahku, aku percaya hamba-Mu, lindungilah, naungilah, janganlah aku diperolok musuhku. Tunjukkanlah padaku sebuah jalan yang kudus, arahkanlah dan bimbinglah, supaya aku ikut jalan yang benar. Engkau juru selamatku, nanti di Kau tak henti, limpahkanlah, curahkanlah segala rahmat kasih-Mu yang abadi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat malam dan selamat berkumpul kembali walau secara virtual dalam misa arwah malam hari ini, mendoakan Bapak Yosef Pidarto yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Sekaligus kita tetap memohon supaya keluarga yang ditinggalkan diteguhkan imannya dan diberikan penghiburan.
Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini, baik keluarga, handai taulan, kerabat, dan lingkungan. Walaupun dikatakan tadi bahwa mic harus dimatikan kecuali yang bertugas, kita semua marilah turut aktif mengambil bagian dalam doa-doa dan nyanyian. Mic dimatikan hanya supaya tidak kacau suaranya bersimpang siur. Tapi marilah kita aktif ikut serta supaya rahmat Tuhan pun mengalir dan dicurahkan kepada kita semua. Sebelumnya, marilah kita menyesali dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah sumber hidup sejati, kami bersyukur kepadamu karena dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Engkau telah meneguhkan iman kami akan kebangkitan. Teguhkanlah juga harapan kami selama menantikan kebangkitan para hamba-Mu, saudara-saudara kami yang telah berpulang, khususnya Bapak Joseph Widarto, demi Yesus Kristus Putramu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan pertama. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur yang semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami
kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Kami tahu bahwa jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang gelap, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda, "Siapakah pengurus rumah yang setia, yang bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya dan memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya.
Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hambanya laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Akan tetapi, barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, umumnya kita percaya bahwa ada surga, juga percaya akan neraka. Namun, tidak banyak orang percaya akan api pencucian. Kita, orang Katolik, percaya akan adanya api pencucian. Hal itu dinyatakan dalam Injil tadi. Dalam Injil tadi dikatakan apa? Bahwa kita ini semua adalah seperti pengurus rumah. Kepada kita dipercayakan rumah yang dipercayakan oleh Tuhan Allah kita. Rumah apa itu? Rumah itu ialah badan jasmani kita sejak kita dilahirkan. Yang kedua, rumah itu ialah bakat dan talenta yang ada dalam diri kita sejak kita mulai belajar. Yang ketiga, rumah itu ialah harta duniawi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Singkatnya, segala yang dipercayakan Tuhan kepada kita adalah seperti rumah. Jadi, termasuk keluarga kita adalah rumah kita. Pekerjaan dan rekan kerja kita adalah rumah yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tugas-tugas dan fungsi pelayanan dalam gereja dan masyarakat adalah rumah bagi kita. Dipercayakan Tuhan bagi kita. Rumusnya dari Tuhan kepada kita ialah kalau kita baik menjadi pengurus rumah, maka kepada kita akan dipercayakan seluruh miliknya. Milik Tuhan sendiri dipercayakan kepada kita. Apa miliknya yang paling berharga? Surga abadi. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengurus dengan baik, malah menyalahgunakan segalanya, menyalahgunakan tubuh kita, menyalahgunakan bakat talenta kita, menyalahgunakan harta yang ada pada kita, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, kita akan dibuang ke neraka. Itulah dua
ekstrem. Tapi di tengah-tengahnya ada tadi dikatakan apa itu? Orang yang sudah tahu apa tugasnya, tapi tidak melaksanakannya, akan dihukum dengan banyak pukulan. Orang yang tidak tahu, umpamanya yang tidak pernah beragama, tidak pernah mendengar kitab suci, tidak pernah mengenal Yesus. Mereka tidak tahu apa tugasnya dalam hal mengurus rumah itu. Dan tidak melaksanakannya. Maka mereka juga akan dihukum, tapi dengan hukuman yang nah, hukuman yang banyak dan hukuman yang sedikit ini adalah api pencucian. Itulah istilah klasik yang biasa kita dengarkan dalam gereja kita. Tidak semua suka mendengar istilah itu, tapi istilah itu hanyalah lukisan biasa. Bagi saya memakai istilah apa? Bahwa sesudah meninggal masih ada dinamika, perkembangan, penghayatan, iman orang yang meninggal itu semakin dimurnikan, semakin cinta kepada Allah, sehingga akhirnya layak masuk ke rumah Bapa di surga. Selama api pencucian ini, selama dinamika perkembangan iman ini, mereka boleh kita bantu. Dengan apa? Dengan doa kita. Dengan doa kita. Apa itu doa kita? Doa kita secara pribadi, terutama yang sangat mencintainya, keluarga dan komunitas. Itulah doa pribadi. Doa komunitas bersama dengan lingkungan, bersama dengan kerabat, kenalan, dan seterusnya. Doa bersama. Misa arwah, doa bersama. Yang ketiga, yang tidak kurang pentingnya apa? Saya selalu mengatakannya, pertobatan kita yang mencintai Dia. Karena dengan tobat kita, maka para malaikat yang mengawasi pintu surga itu, Santo Petrus yang mengawasi surga itu, akan lebih mudah terharu hatinya untuk mengizinkan orang yang dari api pencucian itu masuk ke dalam surga kalau mereka melihat kita yang mencintai Dia, berdoa secara pribadi, berdoa secara bersama, dan melakukan pertobatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudara terkasih, marilah kita tetap mendoakan. Marilah kita tetap mendoakan secara pribadi dan secara bersama. Tapi jangan lupa, marilah kita bertobat dari segala kekurangan kita, semakin menghayati iman kita, semakin sanggup melaksanakannya atas bantuan rahmat Tuhan. Maka keluarga kita yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan akan mendapat kemurahan dari para petugas gerbang-gerbang di perjalanan hidupnya menuju rumah Bapa di surga. Semoga Tuhan dan Roh Kudus-Nya menerangi kita semua. Amin. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dengan iman yang teguh dan pengharapan yang penuh, kami datang kepadamu, menyampaikan doa-doa permohonan kami, khususnya bagi saudara kami, Bapak Yusuf Widarto. Dengarkanlah doa-doa kami, ya Tuhan. Dipersilakan. Bagi saudara kita, Bapak Yosef Widarto, yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu,
Semoga Allah yang Maha Rahim melimpahkan belas kasih-Nya kepada saudara kita ini. Semoga Allah membersihkannya dari segala dosa dan menerima saudara kita ini dalam kerajaan abadi di surga untuk hidup mulia bersama Allah sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang masih berduka atas kematian saudara kita, Bapak Yosef Pidato, semoga Allah sumber segala penghiburan berkenan pula menguatkan keluarga yang masih berduka cita, dan semoga Allah juga berkenan menguatkan keluarga yang ditinggalkan untuk tetap teguh meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah dipanggil Tuhan, ya Bapa, berilah mereka semua kekurangan dan belas kasih-Mu, agar mereka semua boleh menikmati persatuan abadi bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Bapa melimpahkan penghiburan dan kekuatan kepada kita untuk menjalankan tugas dan karya kita masing-masing. Semoga kita hidup dalam pengharapan akan Allah yang senantiasa memelihara hidup kita hari demi hari. Dan semoga kita pun memancarkan pengharapan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita dan semua orang yang kita doakan, semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan rahmat kesehatan, menjauhkan kita dari sakit penyakit dan mara bahaya, juga menganugerahkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup kita, terlebih di saat ini dalam situasi pandemi COVID-19. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak menyampaikan permohonan pribadi dalam hati. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah kami. Inilah ya Tuhan doa permohonan kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Marilah bernyanyi mempersiapkan persembahan kita. Hidup kami Tuhan, Engkau yang beriman, yang kami jalani dari panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan, kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya ku serahkan, suka duka tawa maupun tangisan. Semoga ini jadi hidup dan pujian. Ku sembahkan hati, ku di diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati.
Berdoalah saudara supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Allah yang kudus. Allah yang kudus. Bapa yang Maha Rahim, sudilah Engkau menerima persembahan ini yang kami haturkan kepadamu sebagai tanda syukur atas misteri kebangkitan. Berkat persembahan ini ya Bapa, satukanlah kami putramu dan sambutlah hamba-hambamu yang sudah berpulang ke dalam kemuliaan-Mu yang abadi bersama Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikannya kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban murni dipersembahkan kepada nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku
yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Kami geram, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Ingatlah akan hamba-Mu yang telah Kau panggil 40 hari yang lalu, saudara kami, Bapak Joseph Widarto. Dia telah Kau panggil dari dunia ini ke hadapan-Mu. Perkenankanlah dia yang serupa dengan Putra-Mu dalam kematian, dapat menjadi satu dengan dia dalam kebangkitannya. Ketika dia akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami. Sebab dengan memandang Engkau, Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dialah Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan nur kejaran ilahi,
Maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus Dosa dunia, kasihanilah kami, kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. 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 Engkau
kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sabda benedikasi. Katakan orang-orang, katakanlah Tuhan, kedengarlah hatiku. Karena Engkau di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu karena dalam perayaan ini kami boleh mendalami misteri wafat dan kebangkitan. Semoga karena misteri kebangkitan Kristus, hamba-hambamu yang sudah meninggal boleh mengenyam kebangkitan bersama Dia dan masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang bermandikan cahaya dan sukacita. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dipersilahkan sepatah kata dari pengurus lingkungan dan keluarga. Ya, baik Romo, atas kesempatan yang diberikan. Saya dari keluarga, atas nama keluarga, ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Romo Anselmus Haloho OFM Kapusin, Pastor Gereja Santa Clara, Paroki Bekasi Utara, yang telah berkenan memimpin misa arwah memperingati 40 hari berpulangnya kakak kami, Bapak Yosef Widarto. Yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Julius Gunawan, selaku Pamong Lingkungan Laurentius da Brindisi, yang telah mengkoordinir dengan baik terlaksananya misa arwah secara virtual malam hari ini. Kemudian yang ketiga, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh umat lingkungan Laurentius da Brindisi yang telah dengan setia selalu mendoakan untuk kedamaian jiwa kakak kami, Bapak Yosef Widarto. Juga terima kasih yang setulus-tulusnya secara khusus nih kepada para petugas liturgi, kepada lektor, Om Yugo, doa umat, Mbak Ari, dan juga kerabat keluarga, dan juga KUR, kalau tidak salah namanya tadi Jumpa Choir ya, dari lingkungan Laurentius da Brindisi, yang sudah membawakan lagu-lagu dengan sangat baik. Kemudian juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada sanak saudara, kerabat keluarga, rekan kerja Mas Yosef, kemudian juga keluarga Pak D. Marjono
di Kayu Manis, rekan-rekan wanita paroki Santa Clara, rekan-rekan dari MSI, juga teman-teman dan saudara yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada malam hari ini, baik yang di Jakarta, di Bekasi, di Jogja, keluarga Tante Rini ya, kemudian di Solo, keluarga di Secang, Magelang, kemudian keluarga di Surabaya, Mas Didik, yang telah berkenan dan juga ikut memberikan segala perhatian dalam bentuk apapun untuk menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Dan secara khusus malam hari ini, karena Bapak dan Ibu, adik kami di Secang, juga bisa mengikuti misa arwah 40 hari berpulangnya Mas Yosef secara virtual, ini juga karena bantuan dari kerabat keluarga di Secang. Secara khusus terima kasih Mas Agung dan keluarga Pak yang makasih senantiasa melimpahkan rahmat kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan kepada Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang telah terlibat dalam kebersamaan dalam misa arwah pada malam hari ini. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, dan yang terakhir kami mohon maaf mewakili keluarga apabila ada kata-kata dan pelayanan dari keluarga yang kurang berkenan. Selamat malam, salam sehat, dan berkah dalam. Terima kasih, Romo. Selamat malam, Romo Ansel, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kami mewakili lingkungan Laurentius da Brindisi 1 ingin mengucapkan syukur dan terima kasih atas terselenggaranya perayaan misa peringatan 40 hari meninggalnya Bapak Yosef Pidarto yang dipimpin oleh Romo Anselmus Zaluho OFM Kapusin. Malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan. Terima kasih dukungan doanya pada Bapak Ibu semua pada misa pada malam hari ini. Dan kita percaya bahwa dukungan doa ini akan semakin menguatkan keluarga. Dan kita juga meyakini bahwa Bapak Yosef Pidarto telah damai bersama para kudus di surga. Sekali lagi terima kasih kepada Romo Ansel yang telah memimpin misa pada malam hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, seksi KOR, dan kepada semua rekan-rekan yang telah hadir dan mendukung dalam doa-doa pada malam hari ini. Dan kami juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan juga apabila ada kekurangan selama misa virtual ini berlangsung. Sekali lagi kami mohon maaf, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Dan yang terakhir, mohon izin, mohon maaf Romo, nanti untuk bisa berkenan memberkati bunga dan air yang besok rencana akan dibawa ke makam. Terima kasih sekali lagi, dan semoga kebaikan Bapak Ibu senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, selamat malam. Baik,
Sekali lagi dari kita semua kepada kita semua, banyak terima kasih kepada keluarga, kerabat, kepada lingkungan, dan kepada semua malam hari ini hadir pada perayaan misa arwah ini. Semoga untuk seterusnya pun kita tetap bersatu dalam doa, dalam kasih, baik dalam peristiwa duka maupun suka. Sebelum berdoa berkat penutup, apakah disediakan di situ maksudnya apa yang mau diberkati tadi? Bunga dan sebagainya? Ya. Ya. Di mana? Dipin lah di spotlight supaya saya berkati. Baik. Ya Tuhan, berkatilah bunga ini sebagai tanda cinta kasih kami, terutama keluarga, yang besok akan kami bawa ke tempat makam saudara kami, Pak Joseph Widarto. Semoga dengan penaburan bunga ini, cinta kasih kami satu sama lain semakin berbunga dan semakin diikat oleh kasih Tuhan sendiri. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara, memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Putra yang telah memberikan harapan sejati, meneguhkan saudara dalam menghayati iman, harapan, dan cinta kasih-Nya. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bila pergi kita diutus. Amin. Tiada dapat aku lupa
setianya bila saatnya nanti dapat kuasa ilahi. Semoga kita bersatu kembali lagi. Terima kasih. Terima kasih Romo. Selamat malam. Terima kasih Terima banyak. kasih Romo Ansel, selamat malam. Terima kasih Terima Romo. kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua Ya. atas partisipasinya dan atas doanya.